Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak bapak sekalian. Ya, kembali lagi bersama kami MGMP Matematika SMA Harapan 1 Medan di Matematika Wajib, pembahasan kisi-kisi UTS semester ganjil bagian kedua. Baik, kali ini kita akan membahas tentang kisi-kisi persiapan UTS untuk minggu depan di bagian kedua. Masih sama dengan topik minggu lalu, yaitu yang di UTS-kan adalah dua bab, yaitu nilai mutlak dan SPLTV atau sistem persamaan linear tiga variabel. Baik, kita langsung saja masuk ke soal yang pertama. Di sini ada soal nilai mutlak ya. Kita baca dulu soalnya. Berdasarkan definisi nilai mutlak tersebut, maka bentuknya senilai dengan apa? Ya, saya ingatkan kembali untuk definisi nilai mutlak itu sendiri adalah nilai mutlak dari X memiliki dua nilai. Yang pertama adalah X itu sendiri. Yang kedua adalah negatif X. Nilai I yang menjadi X sendiri ketika X-nya besar sama dengan 0 yang di sini. Kemudian nilainya menjadi minus X ketika yang di sini, yaitu si X lebih kecil dari 0. Ya, ini definisi nilai mutlak. Dari soal yang kita peroleh, yaitu mutlak 4/3 dikurang 2X. Nah, ini bisa kita pecah menjadi dua nilai. Yang pertama adalah dia sendiri, yaitu 4/3 dikurang 2X ketika 4/3 dikurang 2X lebih besar sama dengan 0. Kemudian dia menjadi negatifnya, yaitu negatif dari 4/3 kurang 2X ketika si 4/3 kurang 2X-nya itu lebih kecil dari 0. Nah, ini kita sederhanakan dulu yang di atas ya. Syarat ini menjadi negatif 2X lebih besar sama dengan pindahin 4/3-nya ke kanan. Jadi negatif 4/3. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan negatif 2. Supaya ini hilang, tinggal X. Karena kita bagi dengan angka negatif, maka berubah tanda ya. Nah, ini menjadi 2/3 saja. Oke, kita bagi negatif 2 ya. Negatif 4 bagi negatif 2 kan 2. Nah, itu dia. Jadi nilainya akan 4/3 kurang 2X jika X-nya kecil atau sama dengan 2/3. Kita cek di soal ada nggak ya? 4 kurang 2X kecil. Oh, ini nggak pakai sama dengan ya. Salah. 4 kurang 3X. 4/3 kurang 2X. X kecil sama dengan 2/3. Iya, benar. Jadi jawabannya yang B. Seperti itu ya. Nah, kalau yang ini gimana? Yang ini bisa kita kaliin ke dalam. Jadinya 4/3 negatif ditambah 2X. Atau boleh juga disederhanakan menjadi 2X dikurang 4/3. Jadi boleh yang ini ya. D atau E. C, D atau E. Nah, tapi apakah syaratnya benar? Nah, karena bentuknya sama, langsung aja. Ini berarti adalah si X lebih besar dari 2/3. Silahkan ikuti proses di atas ya, maka kalian akan dapat ini. Ya, jadi CDE juga salah ya. Oke, jadi kita dapat jawabannya yang B. Gimana? Bisa ya? Nah, ini kemungkinan akan keluar ya di soal UTS. Yang mirip dengan ini maksudnya. Baik, untuk kisi-kisi soal yang kedua yaitu persamaan eksponen. Persamaan nilai mutlak. Persamaan nilai mutlak ini ya bentuknya nilai mutlak X tambah 1 itu sama dengan 2X kurang 3. Nah, jadi ini sama juga ya. Seperti definisi nilai mutlak, kita bahas satu persatu. Yang pertama, anggap dia positif. Berarti nilai ini menjadi tetap X tambah 1 ya, sama dengan 2X kurang 3. Ketika si X tambah 1-nya lebih besar sama dengan 0.
Jadi di sini kita selesaikan ya, pindahin ruas kanannya si 2x, berarti tinggal x dikurang 2x sama dengan negatif 3 dikurang 1. Jadi dapatnya negatif x sama dengan negatif 4 atau x sama dengan 4. Nah, pertanyaannya di sini syaratnya x lebih besar sama dengan negatif 1. Nah, jadi kita uji apakah 4 itu lebih besar dari negatif 1. Ya, benar. Berarti ini memenuhi. Kemudian yang kedua untuk negatif si x tambah 1. Berarti negatif buka kurung x tambah 1 adalah si 2x kurang 3. Kita kaliin ke dalam, berarti negatif x dikurang 1 sama dengan 2x kurang 3. Oh, sorry. Di sini syaratnya tadi adalah si x tambah 1 harus kecil 0 ya. Ini ada syaratnya. Oke, kemudian ini kita selesaikan, pindahin ke ruas kiri, minus x kurang 2x sama dengan negatif 3 tambah 1. Di negatif 3x sama dengan negatif 2, berarti x sama dengan 2/3. Nah, di sini x syaratnya kecil dari negatif 1, gitu ya. Nah, di sini negatif x kurang 1 ya. Ini negatif x kurang 2/3. Ini udah benar, negatif 2, negatif 3. Iya, 2/3. Di sini pertanyaannya apakah si 2/3, ya, apakah 2/3 ini lebih kecil dari negatif 1? Apakah 2/3 lebih kecil dari negatif 1? Pertanyaannya, iya, salah. Ya. Jadi sebenarnya lebih kecil dari negatif 1 dia minta. Iya, jadi salah, tidak memenuhi. Jadi memenuhi hanya 4 saja sebenarnya. Ya. Sini bisa kita cek soalnya. Sini ada kekeliruan ya dari soal ini. Sehingga jawabannya hanya x sama dengan 4. Jadi 2/3-nya tidak memenuhi sebenarnya. Kalau kalian ragu ya, bisa kalian cek di sini, masukkan 2/3-nya benar nggak? Mutlak 2/3 tambah 1 itu sama dengan 2 kali 2/3 dikurang 3. 2/3 tambah 1 ya, 1 itu dianggap 3/3, jadi dapatnya mutlak 5/3 sama dengan 4/3 dikurang 3. Jadi 5/3 itu adalah 1/2/3 gitu ya. Jadi ini adalah 1/3 dikurangin 3. Wah, ini udah jelas minus ya. Di sini jelas minus, sementara di sini 1/2/3. Nah, ini membuktikan bahwasanya ini tidak sama. Sehingga si 2/3-nya ini gugur, salah. Begitu. Jadi jawabannya tidak ada di sini ya. Ini kekeliruan di soal ini, sehingga kalian bisa mengecek soal itu benar atau salah atau tidak. Oke, berarti yang 2/3-nya ini salah. Salah. Jadi jawabannya bisa jadi dodol atau B, gitu ya, atau E. Oke. Kita lanjut yang berikut. Soalnya adalah yang ini. Ya, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak. Ya, di konsepnya bahwasanya mutlak fx, ya, mutlak fx jika lebih besar atau sama dengan suatu nilai a, maka di sini memiliki dua nilai. Yang pertama, fx-nya itu lebih kecil atau sama dengan negatif a, atau fx-nya itu lebih besar sama dengan a. Jadi kita ambil yang pertama, yang kecil sama dengan minus a. Jadi karena di sini soalnya adalah mutlak 6x kurang 3 lebih besar sama dengan 9. Ini sangat mirip sekali dengan bentuk ini ya. Sehingga yang pertama,
fx-nya adalah si ini, 6x kurang 3, berarti 6x kurang 3 itu lebih kecil sama dengan negatif 9, itu yang kalian kerjakan. Sehingga di sini 6x lebih kecil sama dengan negatif 9 ditambah 3, berarti 6x lebih kecil sama dengan negatif 6, sehingga ini enggak ada ya, sehingga x lebih kecil sama dengan negatif 6/6, sehingga x lebih kecil sama dengan negatif 1. Lebih kecil sama dengan negatif 1. Nah, sekarang yang di sini, yang kedua adalah positifnya. Berarti si 6x kurang 3 itu lebih besar atau sama dengan si 9-nya. Kita pindahin minus 3, berarti 6x besar sama dengan 9 tambah 3, berarti 6x besar sama dengan 12. Itu ya. Oke. Kemudian di sini x, Oke. Nah, di sini berarti x lebih besar sama dengan 12/6, atau x yang senilai dengan lebih besar sama dengan 2. Nah, di sini ada x lebih kecil sama dengan negatif 1, dan x lebih besar sama dengan 2. Jawabannya A ya. Oke, bisa ya kita menggunakan bentuk yang ini. Nah, jika nanti bentuknya lebih kecil ya, ada bentuk yang berikutnya yaitu bentuk mutlak fx lebih kecil sama dengan A. Nah, ini bentuknya menjadi fx lebih besar sama dengan negatif A, atau fx lebih kecil sama dengan A. Nah, ini. Ya, bisa kalian ikut bentuknya ini kalau soalnya diubah. Oke. Baik, kita lanjut. Nah, di sini ada soal SPLPV ya. Ayu Bimo Chandra berbelanja di sebuah toko buku secara bersamaan. Jadi ada A, si B, C. Ada si A, si B, dan si C. Ya. A yaitu membeli 3 pensil, 4 penghapus, dan 1 buku tulis. Ya, jadi si A yaitu persamaan 1 lah kita buat ya. Persamaan 1. Buatnya katanya 3x, kita andaikan pensilnya x, ditambah 4 penghapus, ya berarti ditambah 4y, kemudian ditambah 1 buku tulis, berarti ditambah z, itu sama dengan berapa tadi katanya? Si Ayu, nah ini dia, si Ayu membayar 83.000. Jadi si Ayu adalah 83.000. Nah, kemudian yang kedua, si Bimo, ya Bimo 6 pensil, pensil tadi X, kemudian 2 penghapus, penghapus tadi Y, dan 1 buku, berarti Z juga, itu membayar si Bimo 86.000, berarti 86.000. Kemudian yang ketiga, si Chandra membeli 2 pensil, berarti 2x, ditambah 5 penghapus, berarti 5y, kemudian ditambah 10 buku tulis, ya berarti 10z, dengan membayar 158.000, ya. Dengan membayar 158.000. Oke. 158.000. Pertanyaannya, harga 5 penghapus berapa? Ya, penghapus tadi adalah si Y. Pertanyaannya adalah 5Y itu berapa? Oke. Nah, jadi sebenarnya yang kita eliminasi itu adalah Z dulu atau X dulu, terserah. Tapi Y-nya jangan dieliminasi karena kita yang mau cari itu Y.
Ya, karena ditanya hanya Y, maka Y jangan dieliminasi supaya nggak dua kali kerja kita. Baik, kita mau eliminasi 1 dan 2 dulu deh. Ya, kita eliminasi dulu si 1 dan 2 untuk menghilangin Z. Jadi kalau kita kurangkan, ya, itu ada 3X ditambah 4Y, kemudian tambah Z. Aduh. Ya, ini ditambah Z sama dengan 83.000. Kemudian di sini ada 6X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 86.000. Kalau kita kurangkan ini langsung, maka Z-nya akan hilang ya. Tinggal negatif 3X ditambah 2Y sama dengan negatif 3.000. Atau kita kali negatif biar enak ya. Jadinya 3X kurang 2Y sama dengan 3.000. Ini kita simpan untuk persamaan keempat. Kemudian kita eliminasi lagi Z. Jadi jika kita tadi yang pertama sudah mengeliminasi Z, maka yang kedua kita eliminasi Z juga. Eliminasi Z dari persamaan mana? Jangan 1, 2 lagi. Boleh 1, 3, boleh 2, 3 gitu ya. Jadi kita ambil 1, 3 ya. Jadi kalau eliminasi Z di 1, 3, berarti Z-nya yang mau kita habiskan. Berarti ini kita kali 10. Supaya ini Z-nya sama-sama 10. Jadinya eliminasi 1 dan 3 ya. Ini dapatnya 30 ya. Yang kita kali 10, 30X ditambah 40Y ditambah 10Z sama dengan 830.000. Kemudian yang di bawah 2X ditambah 5Y ditambah 10Z itu sama dengan 158.000. Baik, langsung kita kurangkan, maka dapat habis si 10Z-nya ya. Ini jadi 28X ditambah 35Y sama dengan berapa ini? 830.000 dikurang 158.000. Dapatlah 672.000. Simpan untuk persamaan 5. Nah, jadi karena yang mau kita cari adalah Y, maka yang kita eliminasi X sekarang ya. Maka sekarang kita akan mengeliminasi si X melalui persamaan 4 dan 3. Dan 5 maksud saya. Ya, 4 dan 5. Jadi kita mau eliminasi X di sini. Ya, jadi kita cari supaya sama. Jadi yang kita tulis saja dulu ya, 3X kurang 2Y sama dengan 3.000. Kemudian di sini ada 28X ditambah 35Y sama dengan 672.000. Nah, kita kali berapa dulu biar sama. Ya, kita mau eliminasi X. 3 dan 28. Ya. Di sini agak gede angkanya ya. Jadi kita buat aja lah, ini kali 28. Ini kali 3 ya, udah jelas-jelas. Ini kita poker aja. Sehingga menjadi 28 kita kaliin 3, yaitu 84X. Aduh, sorry ini kepanjangan. Ya, 84X baru dikurang
28 dikali 2 yaitu 56 Y. Kemudian di sini 28 dikali 3000 itu ada 84.000. Kemudian yang di bawahnya ya 28 kali 3 itu sama dia 84x. Kemudian 35 yang ini kita kali dengan 3 ya, dapatnya adalah 105 ditambah 105Y. Kemudian di sini ada 672.000. Kita kali dengan 3 dapatlah 2.016.000. Ya, baru kita kurangkan. Habis nih. Sehingga negatif 56 dikurangi 105. Dapatnya negatif 161Y. Kemudian di sini ada 84.000. Kita kurangi dengan 2.016.000. Itu adalah negatif 1.932.000. Ya, maka Y-nya itu adalah 1.932.000 kita bagi dengan 161, maka diperolehlah Y-nya itu adalah 12.000. Sehingga 5Y 5 dikali 12.000 adalah 60.000. Jadi jawabannya adalah si B, gitu ya. Jadi sangat perlu kehati-hatian ya, yang ditekankan pada SPLTV pada saat eliminasi, langkah pertama dan langkah kedua eliminasi ini ya. Eliminasi pertama, eliminasi kedua itu harus sama hurufnya. Ya, kita bisa mendapatkan variabel yang sama di eliminasi ketiga, langsung mendapatkan jawaban yang kita inginkan. Gitu. Baik, saya harap bisa dipahami ya. Semoga kalian bisa belajar mandiri di rumah untuk membantu dalam memahami dan menjawab soal UTS minggu depan. Apabila tidak paham ya, belum paham, bisa kalian ulangi lagi bahan ajar ini. Sekian dulu untuk kali ini. Semoga bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi